Wayas alunaka aniru. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidak akan diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kita bahas perkara ini. Ayat ini populer, tapi sering mentok. Ujungnya pasrah aja. Kan gitu, bukan begitu ya? Bahas. Bukan nggak boleh mengkaji roh. Ya. Situasinya berbeda ya. Mengkaji roh itu harus kita pahami titik fokusnya di mana. Ya. Anung bukan memaksakan diri, tapi Anung tidak mengkaji zat roh ya atau hakikat roh. Wallahu alam enggak. Hanya Allah yang tahu ya. Poinnya itu. Dari ayat tadi coba kita pahami bahwa hakikat roh itu tidak akan dapat dijangkau oleh mata kepala kita ya. Poinnya gitu ya. Zat roh itu tidak akan dapat dipikirkan oleh akal ya. Poinnya gitu kan. Kita tidak tahu bagaimana rupanya kan. Otomatis. Kalau mata nggak ngelihat, akal pun nggak paham, maka kita sulit pak. Bagaimana bentuknya kan? Sulit. Otomatis. Itu pasti sulit. Hukumnya begitu. Ya. Sebab tidak dapat dilihat oleh mata, kepala, tetapi terasa oleh hati kan. Pertanyaannya timbul. Bapak yakin? Terasa nggak sama hati? Buktinya se-Yahudi orang, ya, se-ateis orang, kalau meninggal tahu dia nyebutnya apa? Ruhnya pergi. Berarti ruh itu terasa. Percayalah, mungkin halus mungkin terasa ruh itu. Mungkin murnis kita mungkin terasa ruh itu. Amalannya gitu. Pastilah manusia itu terasa, punya ruh. Yang bisa merasakannya atributnya hati namanya gitu ya. Quran menyebutnya gitu. Maka yang demikian, hakikat roh itu tidak dapat dipikirkan oleh akal. Otomatis kan. Paling tidak kajinya namanya jauh. Terasa. Ya. Nah rasa memerlukan akal nggak? Enggak kan? Rasa memerlukan mata nggak? Enggak kan? Jadi gimana? Betapa anak saya? Enggak begitu. Nanti fokus yang dia dapat itu sama relaksasi. Ya, nah banyak salah kaji. Ikut pula nanti kajian agama Hindu, ngaco nih. Bagaimana bentuknya? Berapa tebal panjangnya? Ia tidak dapat dibayangkan begitu. Hanya Allah yang tahu dan tidak ada makhluk yang tahu perkara itu. Walaupun Allah berkata hakikat roh atau zat roh itu tidak dapat diketahui dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan mata kepala, namun ada ulama yang bisa tahu karena dari berijtihad. Ijtihad mengenai apa loh? Lanjutkan. Nah, kan susah tuh. Di antara ulama itu siapa Pak? Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik menyebutnya begini. Roh kita itu seperti rupa bentuk badan lahir kita. Berarti kan dia berbicara dengan faktor penglihatan. Betul itu, bukunya ada. Itu makanya ada gambar-gambar aneh di YouTube. Akibat Imam Malik ini. Wah, satu udah mati keluar dia bentuknya sama, terbang di atas kan. Seperti kita. Enggak disamain kalau gambarnya muda di atas di gambarnya ikon kan aneh pak. Sama gambarnya di atas terbang, cuma bedanya terbang. Ya, pakai bayang-bayang kan gitu kan. Itu ada benernya. Itu dapat dari ijtihad. Cuman Anda nggak dapat bocoran gimana Imam Malik dapat ijtihad begitu.
Gitu aja nggak dapat bocoran aja ilmunya gimana itu. Tapi ini nggak bisa dilalaikan perkataan ini. Ini memberi arti bahwa walaupun Allah berkata roh itu adalah urusan Allah, yaitu hakikat roh itu Allah saja yang tahu dan makhluk lain tidak mengetahuinya, tetapi ada tetapinya. Tidak pula ada larangan dari Allah, di Quran nggak ada larangan kalau ada siapapun yang ingin berikhtiar untuk mengkajinya. Buktinya apa? Boleh mengetahui walaupun hanya sedikit. Bukan nggak boleh. Berarti kita boleh berikhtiar. Kalau Ustaz Fauzinya mendalami ruh dengan berikhtiar, silakan. Syukur-syukur Allah beritahu. Tapi yang ditakutkan ruh dia sendiri dan kelihatan jelek, kan kacau dia. Kan gitu istilahnya kan. Kan masih individu, ruh itu kan lari ke individu, kan berbeda. Ya. Sebab pas mengetahui ruh dirinya sendiri melampaui batas waktu, maka itu nggak boleh diungkapkan hukumnya. Tapi kan stres nggak ada apa? Stres. Jadi ketertutupan itulah rahmat Allah dalam perkara ruh. Jadi Imam Malik mungkin lain pula nih, agak bandel juga ya. Bisa aja kan? Untung aja dikasih tahu nih. Seperti rupa bentuk badan lahir kita. Walau maksudnya apa ini? Cuma secara garis besar kita dapat peradaan. Ternyata bentuk ruh maca dari bentuk lahir kita. Ya. Bagi setengah orang mungkin Allah beri ilmu yang mendalam tentang hal ini sehingga ia dapat menjangkaunya. Betul, itu ada di hadis. Karena mengkaji ruh itu tidak dilarang. Kalau istihad akal tidak dilarang. Quran tidak melarangnya. Boleh aja. Ya, ini maksud ayat Al-Quran yang menyatakan roh itu adalah urusan rohku. Maksudnya kan kebanyakan manusia tidak dapat mengetahuinya, tetapi tidak menolak kalau ada orang yang ingin secara khusus untuk mendalaminya. Dan kalau Allah mengizinkan memberi ilmu tentang hakikat roh sehingga dapat menguraikannya, kan begitu bahasanya. Itu sebabnya boleh jadi juga Imam Malik memperkatakan hakikat roh itu dari istihad tadi berdasarkan kasyaf. Ilmu tingginya apa namanya? Istihad kemudian dapat kasyaf. Nah, itu Anda bisa menguraikannya begitu. Beliau menggunakan akal, sudah itu dapat kasyaf. Jadi dari menggunakan istihad, menggunakan akal, observasi, kemana ke lapangan praktek, epistemologi boleh aja. Perkara agama boleh, perkara ya, perkara barzah ya, boleh menggunakan akal. Tapi ujungnya biasanya Allah memberikan kasyaf. Apa namanya? Kasyaf. Kasyaf itu penglihatan yang tidak sama dengan manusia normal. Itu kasyaf. Ya. Jadi memang awalnya ijtihad, tapi tidak mungkin kalau didapati akal itu dapat menjangkaunya. Karena itu sifatnya jismul hati, tubuh halus. Ia adalah hati nurani yang bersifat maknawiyah. Diibaratkan seperti cahaya, bahkan cahaya dapat juga dilihat. Cahaya kan dapat dilihat, bro. Bapak ingin melihat cahaya, Pak? Sekarang gelap, pagi-pagi terang ya, kelihatan cahayanya kan? Bisa ya. Tetapi cahaya yang ini tidak dapat dilihat atau tidak, jenis cahaya ini berbeda, sifatnya tersembunyi ya. Bagaimana pula hendak diistihadkan kalau tersembunyi. Istihad itu dibuat pada benda-benda yang dapat dilihat, benda-benda yang dapat diraba dan dirasa. Istihad itu. Tetapi ruh, benda yang tidak dapat diraba, tidak dapat dirasakan. Ruh kan tidak dapat diraba, tidak dapat dirasa, sifatnya begitu, dan tidak dapat dilihat oleh mata kepala, otomatis. Jadi bagaimana hendak diistihadkan? Kecuali Allah memberi kasyaf. Itu dalilnya. Kecuali Allah memberi kasyaf. Kalau alam memang begitu. Oleh sebab itu atas dasar apakah ruh seorang itu seperti rupa bentuk lahirnya sebagaimana pendapat Imam Malik? Allah beri dia Imam Malik.
Mi'raj. Ya. Nah, Allah perlihatkan roh itu. Ya. Roh yang dismulatif dibentukkan, dilihatkan macam rupa diri seorang itu. Kalau begitu, apa yang dimaksud Al-Quran? Bahwa tidak ada orang yang mengetahui hakikat roh itu melainkan Allah saja. Itu adalah untuk orang awam. Awam. Manakala bagi orang yang khusus seperti Imam Malik, mungkin Allah beritahu sebagai karomahnya, walau alam. Jadi pendapat Imam Malik ini mau diyakini hak antum. Ya, memang pendapat Imam Malik ini kalau antum teruskan, kita teruskan ya, bisa dijadikan nukilan dalil. Walaupun kita tidak boleh, karena nukil dalil kalau fikih itu harus di Quran. Kalau fikih, kalau akidah berbeda memang ya. Ya, ada munasabah pendapat dari Imam Malik ini. Munasabah itu artinya masuk di akal, ya, boleh diterima dan agak rasional nih. Contohnya, kita bermimpi melihat seseorang yang kita tidak pernah jumpa, atau dengan orang yang pernah kita jumpa, sama ada yang masih hidup maupun yang sudah mati. Apa yang kita lihat dalam mimpi itu serupa dengan bentuk lahir orang itu. Sedangkan orang yang kita lihat dalam mimpi itu rohnya bukan orangnya. Rohnya bukan orangnya. Mungkin waktu itu orang tersebut sudah berada di rumah atau telah berada di dalam barja. Agak bingung? Jadi di waktu itu dia adalah roh. Roh bertemu dengan roh. Tetapi mengapa dalam mimpi roh orang itu serupa dengan dirinya? Iya kan? Iya kan? Sedangkan bukan berjumpa pada jasadnya, tetapi rohnya. Mimpi itu rohnya. Ya. Ini membuktikan roh orang itu macam jasadnya. Ya. Ini yang disebut munasabah. Agak masuk akal. Jadi benarlah apa yang diistihadkan oleh Imam Malik. Itu satu positif. Ada yang ditafsirkan demikian. Jadi satu fatwa seorang imam besar itu sering menjadi polemik juga, bro. Kalau ulama-ulama lain, jangan heran. Jadi jangan mudah mengambil dalil kalau tidak ada korelasi dengan Al-Quran, gitu. Agak berat kajian ini, karena kalau ini agak sulit sih memahaminya ya. Begitu juga orang yang diyakazahkan melihat secara sadar, jaga orang yang sudah meninggal dunia. Namanya yakazah. Diyakazah kan antum masih hidup, tapi melihat orang yang sudah meninggal dunia. Itu yakazah namanya. Apa? Yakazah. Ya. Contohnya gini. Melihat Rasulullah, melihat para ulama zaman dahulu, atau sifatnya secara behir, siapa saja yang dia kenal, dia melihat Rasulullah betul-betul macam Rasulullah. Padahal antum dalam keadaan mimpi. Setuju? Masuk nggak kaji Imam Malik? Ya. Jadi jangan langsung mensekak kalau nggak ada ilmunya ya. Nah, kita kan ada orang yang betul-betul melihat Rasulullah dalam keadaan mimpi. Maka itu ada bentuk aslinya. Ya. Dia melihat Rasulullah betul-betul macam Rasulullah, atau dia melihat gurunya benar-benar macam gurunya, insya Allah. Kalau dia tidak terkontaminasi dengan syaitan, itu aja. Ya, karena mimpi itu mudah sekali dikontaminasi dengan syaitan. Makanya ada hukum muklis dengan cara memurnikan. Adab awalnya adalah wudu. Antum kalau sudah berwudu bermimpi mendekati 80% betul. Duduk. Jadi antum kalau ditanya nanti gini, ada mimpi bertemu antum lalu tadi berwudu enggak?
Gitu? Ya, berwudu tidak? Ya, gitu ya. Jadi di situ kuncinya. Atau kita melihat ibu bapak kita serupa macam ibu ayah kita karena kita mengalami bertemu kan. Nah, sudah itu antum sudah bisa menjawab sekarang kan? Iya kan? Betul? Jadi pertanyaan sekarang, apakah ingin bertemu orang tua itu bisa diikhtiarkan? Jawab. Jawab. Bisa. Ya. Setelah kita butuh apa doanya itu dan bayar. Aduh. Itu bayar lah ya. Insya Allah Anda sampaikan tapi jangan sekarang dulu ya. Anda hanya mengkaji dulu. Insya Allah bisa. Nah kerjanya nanti malam gitu aja. Nanti yang gawatnya gini, gue ketemu mantan gue deh katanya. Kacau gitu. Bahaya ini. Gitu ya. Bahayanya tahu nggak? Dia bisa dipertemukan baik sudah meninggal maupun dalam keadaan hidup. Yang berbahaya dalam keadaan hidup. Kalau dalam keadaan hidup, ya dia tidur maka terpengaruh dia dengan apa yang kita inginkan. Duduk. Aduh nggak enak nantinya ya. Udah paham ya? Jadi pengamalan itu kan kalau ritual gampang aja, tapi kuncinya kan makrifat. Kalau kita tidak kenal ilmunya kacau. Walaupun mereka sudah mati, waktu itu yang dilihat ada rohnya. Ini juga membuktikan benarnya mendapat Imam Malik yang mana roh seseorang itu serupa dengan diri lahirnya. Itu aja ilmunya. Ya. Contoh lain ya, Rasulullah sewaktu di Isra Mi'rajkan, ya, dipertemukan dengan roh para rasul dan para nabi kan, dan itu Quran kan, ya kan? Rasulullah melihat sendiri jasad-jasad mereka kan, ya kan? Itu kan merupakan bukti secara rasional roh seseorang itu sama dengan rupa bentuk jasadnya. Udah nggak bisa ngomong, berarti Imam Malik benar, ya, ya, kenapa? Boleh jadi juga ayat Al-Quran tadi bermaksud bahwa ayat itu khusus ditujukan kepada orang-orang yang kafir, bisa jadi. Ya, yaitu mereka ini memang tidak memahami tentang perjalanan roh dan fungsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kekasihnya Rasulullah SAW bahwa mereka tidak akan paham tentang hal ini. Kekufuran mereka itulah yang menghijabnya, menutup. Karena itulah menjadi penyebab mereka langsung tidak memahaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta Rasulullah SAW bersusah payah untuk pergi memahamkan orang-orang kafir itu tentang roh ini. Tidak perlu. Sebab dikatakan roh itu urusan Allah. Ini bukan pula bermaksud umat Islam pun turut juga dilarang mengkaji tentang roh, bukan begitu. Ya. Bahkan umat Islam harus memahaminya secara sungguh-sungguh tentang roh ini, terutama tentang perjalanan roh itu. Ya. Kalau tidak, bagaimana pula hendak memperbaiki diri? Iya kan? Atau bagaimana hendak mengekalkan watak-watak kemanusiaan dan bukan watak-watak kebinatangan? Untuk itu kita wajib memahami, menghayati watak kemanusiaan itu. Hati manusia berbeda dengan hati hewan. Karena hati manusia dapat menerima perintah, suruh dan perintah larangan. Karena itulah ia disebut ruhul amri. Manakala hati hewan tidak bersifat demikian, maka disebut ruhul hayat. Kita bukan ruhul hayat. Walaupun ada ruhul hayat, kita ruhul amri. Dan bahkan kita ada hak untuk memerintah seluruh ruhul hayat. Insya Allah besok karakter nanti bahas perkara ini. Kalau pengamalan sebentar dulu. Yang penting makrifat dulu. Roh kita kaji, karena Islam membolehkannya. Wabillahi taufiq, mudah-mudahan memberi pencerahan, memberi pemahaman. Baik doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.